Jokowi dan keluarganya akan jadi gelandangan. Setelah mengeluarkan surat keputusan pemecatan kepada Bapak Joko Widodo beserta Mas Gibran dan juga Bobi Nasution, ternyata banyak kader PDI Perjuangan yang jadi gila. Jangankan kami PDI Perjuangan, mungkin malaikat pun tertipu dengan kelakuan satu. Astagfirullahaladzim, menurutku ini parah sih. Mentang-mentang sekarang gabung sama anak-anak abah, ngomongnya sok-sokan bawa-bawa malaikat ya sekarang ya. Ente pernah ketemu malaikat? Tapi lucu sih, justru dengan Anda dan rekan-rekan Anda di partai Anda itu bersikap seperti ini, itu memperlihatkan pada kami bahwasanya partai Anda itu haus dengan kekuasaan. Baik, saya ke Bang Seno terlebih dahulu. Bang, jadi siapa yang dibilang melakukan upaya intervensi, melakukan upaya mengacak-ngacak, menghasut lewat baliho, ini siapa Bang? Ya bisa siapa saja. Hari ini kan kami sudah melakukan pelaporan hukum sebetulnya. Kita berharap teman-teman aparat bisa bertindak. Artinya dari pemasangan baliho ini kan bukan yang pertama. Yang kita bisa pastikan bahwa adalah pola ini bukan pola yang sporadis, bukan pola yang dilakukan oleh orang biasa, tetapi ini adalah pola yang terstruktur, pola yang sangat terorganisir, karena bukan pertama kali pemasangan spanduk itu terjadi di Bogor. Baik sahabat sekalian, jumpa lagi bersama saya di channel ini, di mana pada kesempatan video kali ini saya akan kembali mereaksi beberapa buah video terkait informasi politik tanah air. Dan untuk kali ini, saya akan mencoba untuk mereaksi beberapa buah video masih terkait dengan PDI Perjuangan dan juga mantan Presiden Joko Widodo. Baru-baru ini ada beberapa video yang coba saya reaksi, di mana salah satunya adalah seorang kader dari Partai PDI Perjuangan yang di dunia maya atau lebih dikenal sebagai peci merah ya, karena sering menggunakan peci berwarna merah. Dan dalam kesempatan itu di dalam videonya ia mengungkapkan bahwa setelah dipecat dari PDI Perjuangan, Jokowi dan keluarganya bakal menjadi gelandangan politik. Apakah benar demikian saat ini Jokowi dan keluarganya sudah menjadi gelandangan politik atau malah sebaliknya? Dan di video lainnya kita akan menyaksikan bagaimana komentar seorang Deddy Sitorus bahwa jangankan PDI Perjuangan, malaikat pun tertipu selama 1 tahun terakhir. Ini mereka ungkapkan bahwa seolah-olah mantan Presiden Jokowi kala itu menipu semua kader di Partai PDI Perjuangan. Sehingga menurutnya, jangankan kami orang PDI Perjuangan, malaikat pun bisa ditipu. Apakah benar Pak Jokowi melakukan hal demikian? Dan ada video berikutnya kita akan mendengarkan bersama bagaimana ada isu yang sementara berkembang bahwa akan ada pihak tertentu yang mencoba untuk mengaut-aut Kongres PDI Perjuangan nanti. Kira-kira siapa yang berada di balik itu semua? Dan kira-kira apa yang sudah diupayakan oleh orang tersebut untuk mengganggu Kongres PDI Perjuangan yang bakal terjadi nanti? Di dalam video ini kita juga akan menyaksikan bagaimana para pihak dalam hal ini netizen maupun juga para pengamat mencoba untuk memberikan pendapat mereka terkait dengan kisru antara mantan Presiden Jokowi dan juga PDI Perjuangan. Ya kalau boleh dilihat, sesungguhnya Jokowi tidak pernah ambil pusing dengan pemecatan tersebut. Tetapi sepertinya pihak PDI Perjuangan merasa tidak nyaman, di mana walaupun sudah dipecat tetapi kekuatan power dari Jokowi ini tidak pernah merosot, dan bahkan bisa terancam dengan kekuatan Jokowi yang sudah terpisah dengan PDI Perjuangan ini bakal mengganggu eksistensi dari sebuah partai. Dan seperti apa informasinya? Mari kita ikuti video-videonya. Jokowi dan keluarganya akan jadi gelandangan. Setelah mengeluarkan surat keputusan pemecatan kepada Bapak Joko Widodo beserta Mas Gibran dan juga Bobi Nasution, ternyata
banyak kader PDI Perjuangan yang jadi gila. Karena apa? Udah lebihan dari gelandangan. Ya, politikus-politikus tidak bermanfaat. Mungkin salah satunya manusia yang mengaku peci merah ini. Ya kan? Dia mengatakan setelah dipecat oleh PDI Perjuangan, Pak Jokowi dan keluarganya akan menjadi gelandangan politik. Hah? Apa betul? Apa peci merah ini tidak melihat keluar dari PDI Gibran jadi wakil presiden? Hah? Keluar dari PDI Bobi Nasution jadi gubernur. Jadi yang jadi gelandangan ini siapa? Ya kan? Sampai dengan detik ini Bapak Jokowi banyak didatangi politikus-politikus papan atas negeri ini untuk meminta saran dan pendapat beliau. Ya? Ada nggak yang mendatangi Mamak Banteng? Ya ada mungkin, ya kan? Deddy Sitorus, Adian Napitupulu ngemis, kan begitu? Ngemis jabatan mungkin, supaya jangan dipecat, iya kan? Jadi gelandangan politik katanya keluarga Pak Jokowi. Sekolah di mana ini si peci merah ini? Dia yang jadi gelandangan sekarang, iya kan? Banyak politisi-politisi dari PDI Perjuangan yang tidak laku di pilkada semalam sekarang jadi gelandangan politik, tidak punya jabatan apa-apa. Karena rakyat tidak percaya. Ya kita tunggu saja lah, ya kan? Kita tunggu saja. Bergulirnya terus waktu akan semakin nampak jelas siapa semua yang bakal jadi gelandangan. Orang-orang PDI Perjuangan kah? Atau keluarga Bapak Joko Widodo? Ini masih awal. Di tahun 2024 ini, inilah awal kehancuran dan tenggelamnya PDI Perjuangan. Sampai di tahun 2029, kita buktikan masihkah bisa berkoar-koar itu Mamak Banteng. Melihat kehancuran dan tenggelamnya partai yang selalu mengaku pembela wong cilik. Semoga kau peci merah dan kita semua masih hidup sampai tahun 2029, supaya kau lihat bagaimana banyaknya gelandangan politik dari politikus-politikus PDI Perjuanganmu itu. Ya, kau lihat nanti siapa yang akan menjadi gelandangan. Kau semua dengan kader PDI Perjuangan yang sok selalu mengatakan pencitraan pembela wong cilik, atau Pak Jokowi dan keluarganya yang sampai detik ini masih dicintai rakyat negeri ini. Jangankan kami PDI Perjuangan, mungkin malaikat pun tertipu dengan kelakuan satu. Astagfirullahaladzim, menurutku ini parah sih. Mentang-mentang sekarang gabung sama anak-anak abah, ngomongnya sok-sokan bawa-bawa malaikat ya sekarang ya. Ente pernah ketemu malaikat? Tapi lucu sih, justru dengan Anda dan rekan-rekan Anda di partai Anda itu bersikap seperti ini, itu memperlihatkan pada kami bahwasanya partai Anda itu haus dengan kekuasaan. Mentang-mentang Pak Jokowi itu tidak berkenan mengikuti apa yang diperintahkan oleh ketua Anda. Kan kelihatan banget maling teriak malingnya. Kalau misalkan Pak Jokowi dan keluarganya membuat malu partai Anda, terus apa kabar Harun Masiku? Kader partai Anda kan itu udah jadi buronan tahun 2020 loh. Seberapa hebatnya sih dia? Kok sampai saat ini 2024 nih, 4 tahun loh, hampir 5 tahun loh. Januari 2020 kalau nggak salah ya, si Harun Masiku ditetapkan sebagai tersangka. Kemana? Bukannya ketua DPR RI itu dari partai Anda. Harusnya kalau memang partai Anda itu membela wong cilik, membela yang benar, harusnya segera tangkap dong itu Harun Masiku, ya nggak sih?
tolong dong didukung itu pihak kepolisian untuk segera menangkap Harun Masiku. Jangan malah ketika Pak Hasto menjadi saksi atau apa ya kasusnya Pak Hasto itu ya malah nggak terima gitu loh. Kalau misalkan tidak ada apa-apa, tidak ada hubungannya dengan Pak Hasto, tidak ada hubungannya dengan partai Anda, ya ngapain? Sok-sok mau ngelabrak pengadilan lah apalah, ngapain? Terus ujung-ujungnya nyalain Pak Jokowi lagi. Repot. Udahlah, Pak Jokowi kan udah nggak menjabat loh. Jadi ngapain nyinggol-nyinggol Pak Jokowi terus dan keluarganya? Masih nggak terima gara-gara Gibran membantu memenangkan Pak Prabowo di Pilpres kemarin. Sakit hatinya udah stadium akhir. Sakit hati kronis. Tahukah kamu, PDIP adalah partai yang paling sibuk saat ini, sibuk dengan suatu hal yang mereka ciptakan sendiri, yaitu tentang pemecatan Jokowi. Tadinya PDIP berharap akan ada perlawanan dari Jokowi seperti melakukan orasi bersama pendukungnya atau Jokowi mengajukan gugatan ke pengadilan. Tetapi PDIP dibuat kesal oleh Jokowi, karena Jokowi sangat santai menyambut surat pemecatannya, bahkan Jokowi terus kedatangan tamu penting di rumahnya. PDIP berharap jika Jokowi melakukan perlawanan, maka PDIP akan digambarkan sebagai pihak yang terzolimi, narasi yang selalu digunakan PDIP untuk menarik simpati rakyat. Setelah diacuhkan Jokowi, PDIP beralih membuat isu bahwa partai ini akan diganggu pada saat melaksanakan Kongres tahun 2025. PDIP seperti tidak belajar dari sejarah, bahwa rakyat saat ini sudah dewasa dalam berpolitik. Narasi yang mereka bangun untuk mendapatkan simpati rakyat justru menjadi jalan bagi partai banteng ini menuju kehancurannya sendiri. Belakangan ini publik begitu ramai berbicara tentang soal apa kira-kira langkah politik Jokowi selanjutnya setelah resmi dipecat oleh PDIP. Banyak pihak yang mengaitkan soal bagaimana kemungkinan Jokowi akan bergabung dengan partai politik tertentu di negara ini. Banyak pihak mengatakan Jokowi sangat mungkin akan bergabung dengan Gerindra, sangat mungkin bergabung dengan Golkar, sangat mungkin bergabung dengan Partai Amanat Nasional, ataupun bergabung dengan Nasdem. Mengikat hanya 4 partai politik inilah yang secara terbuka menyatakan ketertarikannya kepada Jokowi untuk menjadi bagian di dalamnya. Tentu di antara 4 partai ini, Gerindra adalah partai yang cukup rasional bagi Jokowi untuk dipilih setelah tak lagi menjadi bagian dari PDIP. Apapun judulnya, Gerindra ini adalah partai pemenang Pilpres. Semua kekuatan politik pastinya tunduk dan tegak lurus dengan keinginan politik Gerindra. Dalam konteks itulah saya kira cukup rasional sebenarnya bagi Jokowi untuk bergabung dengan Gerindra. Tapi jika Jokowi berpikir untuk menjadi kingmaker dan veto player di Gerindra, tentu Gerindra bukan jawabannya. Karena apapun the one and only yang menjadi veto player dan kingmaker di Gerindra hanyalah Prabowo Subianto, bukan yang lain. Bahkan Gerindra bisa besar dan bahkan menjadi Pilpres saat ini itu terletak pada figur kunci, namanya Prabowo Subianto, bukan pada Jokowi. Jadi memang cukup dilematis jika berbicara tentang Jokowi dengan Gerindra. Publik juga tahu, sejak awal memang Jokowi itu dikait-kaitkan dengan Golkar. Bahkan Gibran Rakabuming Raka sebelum resmi deklarasi menjadi wakilnya Prabowo Subianto, saat itu juga dikaitkan dengan kemungkinan menjadi bagian dari Golkar. Dan bahkan setelah terjadi suksesi politik antara Erlangga Hartarto dengan Bahlil misalnya, Jokowi juga dikait-kaitkan soal kemungkinan akan bergabung dengan Golkar. Karena saat itu Jokowi sudah tak lagi mesra, tidak lagi menjadi bagian dari PDIP secara politik. Jadi sebenarnya Jokowi dengan Golkar adalah hal yang sejak awal selalu dikait-kaitkan. Problemnya adalah di Golkar itu banyak faksi politik yang saya kira bukan hanya Bahlil, tapi faksi-faksi kuat di dalam seperti faksinya Abu Rizal Bakri, ada di situ juga faksinya Agung Laksono, ada di situ juga faksinya Akbar Tanjung, ada faksinya juga Yusuf Kala, LBP dan seterusnya dan seterusnya. Mungkin Jokowi dikaitkan dengan Golkar itu mengingat Bahlil itu adalah Jokowi's man. Jadi tidak ada bantahan dalam konteks itu. Tapi kalau melihat secara kalkulatif,
Golkar adalah partai kolektif kolegial yang di dalamnya banyak godfather, tentu Jokowi berhitung betul. Jangan-jangan hanya satu faksi yang menginginkan Jokowi menjadi bagian dari Golkar, tapi tidak dengan faksi-faksi yang lain. Ini yang juga sepertinya sedang dikalkulasi oleh Jokowi. Bukan berarti jika Jokowi bergabung dengan Golkar akan menjadi orang penting yang bisa mendirect dan mengorkestrasi bagaimana Golkar itu di masa yang akan datang. Pertanyaan saya, kenapa tiba-tiba PDIP, Hasto, Mega jadi pahlawan? Kenapa gitu loh? Mereka sudah hampir berhasil membentuk opini publik, mereka terzolimi. Dizolimi oleh anak asuhnya yang durhaka. Pertanyaan saya, 8-9 tahun ngapain aja? Kan mereka yang menciptakan monster bernama Joko Widodo. Kalau kita mengutip kata si Faisal Assegaf, itu Megawati dan Joko Widodo orang yang paling banyak menindas rakyat Indonesia tuh dia, mereka berdua. PDIP kok menikmati, tidak bisa tidak. Teman-teman rakyat Indonesia, ini disiarin semua, jangan terkecoh. Jangan terkecoh sedikit pun juga, ya. Ini cuma masalah kesempatan, mereka berbeda jalan aja. Kalau masih satu, mereka saling menunggangi kok. Waktu yang akan menguji. Jokowi, Gibran, dan Bobi Nasution telah dipecat dari PDIP. Berita ini masih tetap hangat sampai hari ini. Lalu banyak orang-orang pintar dadakan yang membuat analisa-analisa tentang itu. Ada yang bilang pemecatan itu adalah aib seumur hidup. Pemecatan itu sangat pantas diterima oleh Jokowi dan keluarganya. Jokowi sudah habis, Jokowi gelandangan politik, dan masih banyak lagi opini yang dari judulnya saja sudah lumayan bikin senyum-senyum sendiri karena sotoy, lebay, dan bikin geli. Saya tidak mood untuk membahas analisa orang-orang pintar dadakan itu. Saya lebih tertarik mengulas pernyataan Pak Jokowi mengenai pemecatannya dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan itu. Dalam salah satu wawancara di kediaman beliau di Solo, Pak Jokowi menjawab pertanyaan wartawan ketika ditanya bagaimana tanggapannya mengenai pemecatan beliau dari partai. Seperti biasa, Pak Jokowi selalu tampak positif, senyum, dan santai. Kalimat pertama yang diucapkan beliau adalah, "Ya ndak apa, ya ndak apa." Kalimat "ya ndak apa" diulang 2 kali. Tujuannya adalah untuk memperjelas bahwa beliau tidak keberatan atau baik-baik saja terhadap keputusan yang dijatuhkan kepadanya. Lalu kalimat selanjutnya adalah imbuhan atau penjelasan tambahan yang disampaikan melengkapi kalimat awal tadi. Pak Jokowi menyatakan, "Saya menghormati itu." Kalimat "saya menghormati" disampaikan sebagai bentuk apresiasi. Dalam unggah-ungguh atau adab Jawa, yang dikedepankan orang Jawa adalah apresiasi. Bisa berupa permakluman, pengertian, penghargaan, atau penghormatan. Kalimat seperti ini dalam adab Jawa umumnya disampaikan sebagai pembukaan mendahului kalimat-kalimat selanjutnya. Ini adalah sebuah sikap positif yang biasa diungkapkan orang Jawa untuk memberikan kesan akrab dan tidak konfrontatif. Lalu kalimat selanjutnya Pak Jokowi menyampaikan, "Dan saya tidak dalam posisi untuk membela dan memberikan penilaian ya, karena keputusan itu sudah terjadi." Kalimat tersebut adalah bentuk penegasan kedua yang ingin menggambarkan bahwa Pak Jokowi tidak keberatan dan menerima. Tapi selain itu juga tidak menyanggah, menolak, atau mengambil sikap ofensif. Jadi kalimat "ndak apa", kemudian "saya menghormati", lalu "saya tidak dalam posisi untuk membela atau memberikan penilaian", itu bila difahami secara lengkap dan singkat adalah bahwa Pak Jokowi tidak mempersoalkan pemecatan dirinya dari PDIP. Ya, meski begitu ada satu kalimat yang menarik yang diungkapkan di bagian akhir statement tentang keikhlasan Pak Jokowi itu. Kalimat itu adalah, "Karena keputusan itu sudah terjadi." Nah, kalimat ini kedengarannya simpel tapi sudah memiliki makna berbeda dari kalimat-kalimat sebelumnya. Kalau kita terjemahkan kalimat pendek itu menjadi lengkap, maka kalimat "karena keputusan itu sudah terjadi" mengandung beberapa makna tersirat. 1. Tidak pernah ada kompromi atau pembicaraan antara partai atau ketua partai dengan Jokowi yang tujuannya mencari jalan tengah atau semacam bargaining. Pendek kata, Jokowi tidak pernah diajak bicara, dimintai keterangan, atau diadili
sebelum pemecatannya, maka tersirat bahwa keputusan ini adalah keputusan sepihak. 2. Jokowi sebenarnya menyayangkan keputusan itu, sepertinya hanya bernuansa emosional. 3. Jokowi tidak akan ikut campur terhadap dampak atau akibat yang ditimbulkan karena keputusan dan langkah partai itu. Yang keempat, ada rasa simpati dan kesedihan terhadap keputusan yang sifatnya emosional dan terburu-buru itu. Kalau mau dilengkapi, maka kalimatnya menjadi, ya mau bilang apa, karena keputusannya itu sudah terjadi. Nah, dan kalimat terakhir adalah kalimat yang paling menarik. Dalam menutup pernyataannya, Pak Jokowi mengatakan nanti waktu yang akan mengujinya. Kalau kita mau cermati kalimat sederhana dan biasa-biasa ini, sesungguhnya kalimat ini mengandung makna yang sangat kuat dan mendalam. Pak Jokowi tidak menggunakan kalimat seperti yang dipakai oleh Basuki Cahayapurnama ketika menerima keputusan pengadilan yang menjatuhkan hukuman penjara 2 tahun akibat tuduhan penistaan agama dengan kalimat ancaman seperti nanti semua akan dipermalukan oleh Tuhan. Tidak. Pak Jokowi tidak membawa-bawa Tuhan dalam merespon keputusan partai pada dirinya. Tapi Pak Jokowi tidak mengisyaratkan dendam. Tapi kalimat waktu yang akan mengujinya mengandung sebuah peringatan yang jauh lebih kuat daripada ketika kita secara eksplisit membawa-bawa Tuhan sebagai pihak yang akan membela kita. Kalau kita menyerahkan nasib dan masa depan kita pada waktu, kira-kira maksudnya apa? Seperti pada kalimat yang sering kita dengar, semua akan indah pada waktu. Menyerahkan diri pada waktu untuk membuktikan sebuah kebenaran artinya membiarkan atau menyerahkan sepenuhnya kepada Tuhan. Nanti waktu yang akan mengujinya itu artinya membiarkan Tuhan sendiri yang bekerja untuk menguji dan membuktikan kebenaran. Nah, kalau Tuhan sendiri yang sudah bekerja, gimana bos? Ngeri kan? Inilah sikap yang selalu Pak Jokowi jalankan selama ini. Kepasrahan, tirakat, dan kepatuhannya kepada Tuhan. Puasa Senin Kemis yang terus beliau jalankan hingga saat ini telah menjadi tirakat yang tidak pernah putus. Bayangkan saja, kalau seseorang yang kuat tirakatnya sudah menyerahkan keadilan dirinya kepada Tuhan, siapa yang bisa melawan? Kita semua tahu bahwa selama ini hal seperti inilah yang terjadi pada Pak Jokowi. Diremehkan tapi berhasil membuktikan, dihujat dan diserang tapi selalu dimenangkan. Yang menyerang runtuh dengan sendirinya, bolak-balik mau dilengsarkan sampai akhir jabatan bisa turun tanpa ada persoalan. Itu semua terjadi karena nanti waktu yang akan mengujinya tadi. Karena Tuhan yang akan turun dan bekerja sendiri tadi. Jadi kesimpulannya dari pernyataan Pak Jokowi terhadap pemecatan dirinya, kita melihat, kita merasakan sebuah ungkapan yang positif. Tidak ada resistensi, tidak ada amarah, tidak ada kekecewaan. Pak Jokowi tidak memakai narasi yang penuh drama, merasa dizolimi, merasa diperlakukan tidak adil, nangis bombay dan hal-hal cemen lainnya. Sementara justru kita sama-sama lihat, yang habis mecat malah teriak-teriak katanya mau diawut-awut lah, katanya dimusuhi dan dikucilkan partai lain lah. Kan lucu itu. Dan kalau orang-orang pintar dadakan itu berteori Pak Jokowi akan jadi gelandangan politik, coba pertimbangkan ini. Memangnya nggak boleh ya kalau orang istirahat dan berhenti dari dunia politik lalu mengarahkan hidup dan waktunya hanya untuk keluarga dan Tuhan. Kalau itu yang dilakukan Pak Jokowi gimana? Kalian nggak terima. Kenapa? Ya karena kalian sudah terlalu ruwet dengan fantasi dan imajinasi yang keruh tentang politik. Seolah-olah semua tokoh itu harus tetap bergumul di dunia politik, baku hantam dan hancur-hancuran supaya kalian punya bahan ulasan dan bisa bikin konten untuk cari makan. Pada susah ngebayangin Pak Jokowi hidup tenang menghabiskan masa tuanya jauh dari hiruk pikuk politik. Karena memang dengan adanya Pak Jokowi, politik di Indonesia jadi jauh lebih menarik dan seru untuk dibicarakan. Maka ketika Pak Jokowi pergi, ibarat konser musik yang jadi anyep karena bintang utamanya sudah pergi. Semoga bermanfaat.
Rahayu. Guys, PDIP gonjang-ganjing pasca memecat Bapak Joko Widodo. Harusnya yang galau itu Pak Jokowi dan pendukungnya, guys, bukan PDI dan pendukungnya. Tokoh-tokoh PDI bermunculan satu persatu. Mereka bingung sana sini. Yang pertama yang biasanya jadi bemper adalah Pak Hasto Kristianto. Sekarang tidak berani keluar karena ada isu bahwa beliau memiliki selingkuhan istri dari sahabatnya sendiri. Pastilah di rumah tangganya juga lagi sedang kocar-kacir ini. Saling tuduh sana tuduh sini. Tidak ada muka untuk tampil di depan publik. Yang kedua, saat ini tokoh-tokoh dari PDIP yang bisa vokal dan dikenal oleh masyarakat sedang melakukan pembelaan. Salah satunya adalah Bapak Roni Talapesi, di mana beliau mengatakan bahwa banyak baliho-baliho yang ditempatkan di tempat-tempat strategis dan ini adalah bagian dari kelakuan orang-orang atau tokoh-tokoh berpengaruh di dalam perpolitikan Indonesia, di mana balihonya menyatakan bahwa Ibu Banteng adalah ketua partai yang ilegal. Kata dari spanduk tersebut atau baliho tersebut. Nah, harusnya ini kita tidak bisa tuduhkan siapa-siapa yang bikin ulah seperti ini, karena sejarahnya PDIP itu kan banyak dramanya tuh. Dari awal itu banyak dramanya. Saya lahir tahun 74, di mana saya juga sudah mengerti situasi dan kondisi saat PDI mengalami penurunan peserta, penurunan perhatian dari masyarakat, penurunan elektabilitas bahasa kerennya. Kemudian PDIP yang zaman dulu, yang zamannya Bapak S, merekrut anak dari tokoh besar Presiden pertama Indonesia untuk bergabung dalam PDI-nya. Nah, setelah itu karena elektabilitasnya langsung melonjak tinggi dan PDI menjadi partai besar. Nah, anaknya Pak Presiden pertama ini yang namanya Ibu Banteng, dia didukung oleh teman-temannya untuk merebut kursi kepemimpinan PDI. Dan akhirnya bikin kongres di Bali, saudara. Disitulah pada saat-saat itu ada yang namanya kejadian kuda tuli. Nah, saudaraku yang terkasih, setelah itu Ibu Banteng bikin partai yang namanya PDIP, PDI Perjuangan, di mana didukung oleh pendukung-pendukungnya para pengagum tokoh besar Bapak Insinyur Soekarno. Itu awal mulanya, itu drama yang pertama, saudara. Kemudian setelah itu akan ada drama-drama lagi. Tidak terima menterinya, atau kita sebut mantan menterinya, jadi presiden, yaitu Pak SBY. Dan hingga hari ini mereka belum berdamai. Terus bagaimana? Bukan berhenti sampai di situ. Salah satu anak yang diunggulkan oleh mereka menjadi presiden 2 periode, yaitu Bapak Joko Widodo. Pak Joko Widodo pesonanya merebut hati masyarakat Indonesia. Mereka kelimpungan, bikinlah drama ini, drama itu, isu ini, isu itu. Dan akhirnya yang terjadi adalah saat ini
mulai dari pemakzulan untuk anaknya Bapak Joko Widodo, yaitu Mas Gibran yang sudah dilantik menjadi wakil presiden, mau dimakzulkan oleh tokoh PDIP. Yang kedua, membuat isu, memfitnah Pak Jokowi, menghina, melecehkan, dan lain-lain oleh salah satu Bapak petinggi PDIP yang pernah menjadi duta besar. Kemudian belum lagi yang lain-lain. Sekarang bahkan ada isu beredarnya baliho-baliho di lokasi-lokasi tertentu yang menyatakan di baliho tersebut bahwa Ibu Banteng adalah pemimpin ilegal karena kasus drama yang pertama tadi. Nah, berikutnya lagi adalah isu bahwa semuanya didalangi oleh orang-orang atau tokoh-tokoh penting. Saya nggak habis pikir, guys. Saya nggak habis pikir dengan yang dilakukan oleh PDI. Padahal PDI sudah kena satu orang ya. Netizen Indonesia ini sangat hebat, di mana menemukan foto Pak Hasto Kristianto, Sekjen PDI, sedang mencium cupika-cupiki istri dari sahabatnya yang disinyalir adalah selingkuhannya. Kita tunggu sebentar lagi, mereka akan menyusun suatu strategi untuk memperbaiki nama baik. Lihat aja, pasti akan ada konferensi pers, akan ada alasan-alasan, akan ada banyak beredar video-video, foto-foto Pak Hasto Kristianto mesra dengan istrinya, bikin postingan dengan istrinya, jalan-jalan dengan istrinya, dan mereka mengerahkan buzzer untuk memviralkan supaya masyarakat menyatakan bahwa semua baik-baik saja, tidak ada lagi justifikasi publik. Nah, yang kedua, akan ada sahabatnya beserta istrinya memberikan klarifikasi dan video-video, foto-foto yang serupa, karena semuanya memiliki kepentingan. Ini terkait dengan money dan perjanjian di bawah meja. Nah, saudaraku yang terkasih, di sini kita memang harus hati-hati. Kalau Anda tokoh publik, Anda harus hati-hati supaya Anda tidak dikuliti. Semua orang mungkin memiliki kesalahan di masa lalu. Begitu juga saya, Anda yang ada di depan sini, pasti memiliki kesalahan di masa lalu, karena hidup itu berproses dan hidup itu berubah. Tapi janganlah kesalahan itu dibawa sampai tua. Janganlah kesalahan itu menjadi batu sandungan ke depannya, dan janganlah permasalahan itu Anda lakukan saat Anda menjadi tokoh publik dan saat Anda sudah menua, sudah memiliki perhatian penuh dari masyarakat. Salam sukses untuk semua. Mereka dukung Jokowi itu dengan tulus ikhlas? Enggak. Semua pada takut. Pak Deddy Storus, Anda itu siapa sih di negara ini? Kok sampai sebegitunya mengatakan hal yang jelek kepada keluarga Pak Jokowi, mengatakan hal yang tidak benar tentang keluarga Pak Jokowi? Emang Anda sudah melakukan apa untuk negara ini gitu loh? Sampai sebegitunya Anda membenci, memfitnah keluarga Pak Jokowi. Anda tuh siapa di negara ini? Pak Deddy Storus, Anda tuh cuman kelompok-kelompok barisan sakit hati, kelompok yang koar-koar di jalan, yang meminta keadilan, padahal kalianlah orang yang paling bejat di negara ini. Kalian itu seolah-olah berada dalam barisan sakit hati. Supaya apa? Supaya mewakili kepentingan masyarakat, padahal kenyataannya enggak. Karena apa? Kalian kalah di Pilpres, kalah di pemilu. Jadi kalian koar-koar menyalahkan Pak Jokowi. Seolah-olah kalian itu adalah orang hebat, padahal nol besar. Kalian itu adalah orang-orang yang paling bengak di negara ini. Seharusnya orang-orang kaya kalian ini dikandangin dan jangan dilepaskan lagi dari dalam kandang, biar supaya tidak gaduh negara ini. Brutal banget kalau kalian dilepaskan
dari kandang. Terlihat banget sekarang kalian tuh keluar-keluar seperti anjing kepanasan gitu, tak ada selesainya sama sekali, menghina dan merendahkan Pak Jokowi. Yang melarang Pak Jokowi untuk 2 atau 3 periode kan bukan kami, bukan Bu Mega. Bu Mega. Perasaan Pak Jokowi kemarin tidak pernah meminta 3 periode. Malah Pak Jokowi itu nurut dan patuh pada konstitusi. Entah apa lagi isu yang dibuat oleh Pak Hasto ini. Sampai sebegitunya partai PDIP membenci Pak Jokowi. Dan sangat kesal dengan Pak Jokowi ya kan. Karena apa Pak Jokowi tidak lagi patuh kepada partai PDIP? Karena Pak Jokowi tahu partai PDIP itu seperti apa wataknya gitu loh. Sangat memalukan banget orang kayak Hasto ini. Orang-orang kayak gini lah yang datang hanya menjadi tukang ribut dan provokator di negara ini. Seharusnya orang kayak Hasto ini dipenjara lah, dimasukin ke dalam kandang biar tidak gaduh dan ribut lagi. Dan kedua juga untuk Pak Hasto, janganlah Pak datang hanya menjadi beban dan kekecewaan bagi masyarakat. Bapak itu seharusnya berpikir dan bertobat. Jangan suka memfitnah dan membuat gaduh negara ini. Bapak itu tidak jauh kinerjanya hanya untuk menghina dan merendahkan Pak Jokowi. Malu Pak, malu dengan tingkah laku Bapak itu. Seharusnya Bapak itu malu dengan sikap Bapak. Bapak itu siapa di negara ini gitu loh. Seharusnya orang-orang provokator kayak Pak Hasto ini juga dimasukin ke dalam kandang. Jangan dibiarkan lagi lepas. Takutnya brutal nanti. Bahkan kemudian saya diancam informasinya A1 mau dijadikan tersangka. Apalagi fitnah yang kau ciptakan nih Pak Hasto kepada Pak Jokowi ya kan. Katanya Anda mau diancam bla bla bla. Sudahlah Pak Hasto, Anda itu cuman gerombolan-gerombolan sakit hati dan provokator yang dimana partai PDIP dan juga calon yang Anda usung untuk kalah di Pilpres kemarin. Jadi sekarang umpannya ke Pak Jokowi, disalahkan ke Pak Jokowi. Sudahlah Pak Hasto, rakyat di negara ini sudah mengerti gitu loh akar permasalahan yang terjadi di partai PDIP. Jadi janganlah kalian menyalahkan Pak Jokowi seolah-olah kalian tuh merasa diancam, merasa terjalimi, merasa menjadi korban. Rakyat di negara kita nih akal-akalnya sudah cerdas semua, tidak bisa terpengaruhi oleh omongan-omongan busuk kalian itu semua. Saya sudah bilang partai PDIP itu tolonglah dibubarkan aja gitu loh. Mereka ini pandai berdrama, pandai bersilat lidah gitu loh, seolah-olah mereka itu membela kepentingan rakyat kecil, padahal busuk perilaku mereka ini semua. Tolong banget pihak kepolisian dikandangin aja lah Pak Hasto nih, kalau perlu ditangkap, dipenjarakan gitu loh, biar aman negara ini dan tidak ada lagi provokator-provokator kayak Pak Hasto dan partai PDIP ini. Tak habis pikir melihat tingkah laku mereka ini, tak ada pernah berubah. Bertobatlah Pak Hasto. Takutnya nanti Bapak dipanggil Yang Maha Kuasa dan tidak bisa mempertanggungjawabkan apa yang Bapak perbuat. Baik sahabat sekalian, demikianlah beberapa video yang coba saya reaksi pada kesempatan kali ini terkait dengan mantan Presiden Joko Widodo dan juga Partai PDI Perjuangan. Tentu sahabat sekalian setelah menyaksikan video-video tadi, ingin berkomentar, jangan lupa tulis di kolom komentar. Akhirnya, saya mohon undur diri dari hadapan para sahabat sekalian dan sampai berjumpa kembali di video selanjutnya.